Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah pelan yang satu ini. Simak terus ya di video kali ini. Kelebihan yang pertama yaitu sangat nyaman untuk digenggam ya, karena ini kecil ya, ringan. Jadi ketika untuk mengepel itu sangat nyaman dan tidak istilahnya tidak berat, tidak membuat kita cepat capek seperti itu. Jadi ini pegangannya enak ya, pegangannya enak sehingga buat ngepel itu ringan. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu nah di sini nih, ini fleksibel ya. Jadi sehingga ketika untuk mengepel di bagian kolong ya itu sangat mudah seperti ini, sangat fleksibel ya. Ketika untuk mengepel di bagian kolong itu sangat mudah, tidak repot ya, karena ini bisa menekuk ya seperti ini, salah satu kelebihannya. Kelebihan yang ketiga yaitu mudah untuk memeras ya. Jadi ini sebenarnya selain fungsinya sebagai pembersih bagian bawah pelan ya, tapi fungsi yang lain ini adalah sebagai memeras ya. Kalau kita menggunakan pel lantai yang biasa itu kan harus menggunakan tangan, dan itu karena kainnya terlalu banyak, tebal, sehingga sedikit merepotkan. Kalau ini itu sangat mudah untuk diperasnya, tinggal seperti ini saja. Jadi ini fungsinya selain untuk membersihkan dan juga untuk memeras air yang sudah banyak di bagian kainnya ya, seperti itu. Kelebihan yang keempat itu ini pegangan untuk mengepelnya itu bisa dipanjangkan dan juga bisa dipendekkan ya. Jadi kalau misalnya orangnya pendek itu bisa disesuaikan. Misalnya nih ya, cukup sampai sini karena ya orang yang mengepel itu pendek ya, sehingga bisa disesuaikan. Kalau misalnya ingin dikeataskan lagi ya seperti ini, tinggal dikeatasin saja. Nah ini salah satu kelebihan dari pelan ini ya. Jadi tingginya itu bisa disesuaikan, bisa ditinggikan dan juga bisa direndahkan seperti itu. Kelebihan yang kelima yang selanjutnya itu adalah ada pada ini ya, wadahnya ini juga simple ketika untuk dibawa-bawa ya. Walaupun kalau menurut saya ini lebih cocok atau lebih pas ketika bulat ya. Jadi ini agak sedikit besar ya. Nah ini simple ya, airnya itu tinggal dimasukkan di sini, terpisah, jadi air bersih itu di bagian sini. Kemudian ketika digunakan untuk membersihkan bagian pelan ini, maka otomatis kotoran itu akan jatuh ke bagian yang sampingnya, jadi terpisah, airnya tidak terkontaminasi antara yang bersih dengan yang kotor seperti itu. Ini kelebihannya. Kelebihan yang selanjutnya yaitu di sini terdapat tempat untuk pembuangan air kotornya seperti itu ya. Jadi sini sangat mudah ya, jadi tidak perlu repot-repot untuk miringkan ya. Cukup ini dibuka kemudian dibawa keluar, itu sangat simple seperti itu. Nah itu tentang kelebihan-kelebihan dari sebuah pel lantai yang satu ini. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kekurangannya. Yang kekurangan yang pertama yaitu ketika ini digunakan untuk mengepel ya,
mengepel terutama pada lantai-lantai yang kotornya bandel, itu biasanya ketika dibersihkan di bagian sini ya, itu bersihnya tidak maksimal ya. Bahkan kalau menurut saya ini ketika untuk mengepel kotoran yang lumayan ya, maksudnya yang kotor gitu, itu akan menempel di sini dan ternyata tidak berfungsi secara sempurna. Ini membersihkannya jadi tetap kotor gitu, harus disikat secara manual. Nah, ini saya contohkan ya, untuk mengepel bagian yang kotor terlebih dahulu. Nah, saya akan praktekkan ya, membersihkan lantai yang lumayan kotor ya. Kemudian kita coba bersihkan menggunakan pembersihnya seperti itu. Ya, ini kelebihannya emang sangat nyaman, ringan, dan mengepel itu apa ya, tidak membuat kita cepat capek gitu. Kelebihannya ya, sudah bersih ya. Kita coba buat ngepel dulu ya lantai di bagian luar. Nah, kita lihat, nah seperti ini ya kotornya. Kita coba bersihkan. Nah, kita coba bersihkan, dikebawahkan dulu. Nah, kotorannya langsung terpisah ke bagian sampingnya ya. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, lihat ya. Jadi ini masih dibilang masih kotor ya. Apalagi kalau misalnya kotorannya itu minyak ataupun yang lengket-lengket itu, jadi tidak maksimal. Maka harus membersihkannya itu secara manual. Kurang bersih, jadi otomatis harus dibersihkan secara manual. Bersihkan. Nah, kalau seperti ini baru bersih ya. Jadi kalau misalnya kotorannya itu lengket, minyak dan sebagainya, itu memang harus seperti ini, harus manual. Tidak bisa menggunakan pembersih di embernya seperti itu. Kekurangan yang kedua yaitu ya, ini ketika sudah dikeataskan ya, kemudian kita buat ngepel, itu ternyata ini masih bisa bergerak ya. Jadi kalau kita mengepel itu tiba-tiba ini ya, maksudnya ini bawah sendiri nih, jadi kurang begitu rekat ya. Walaupun ini enggak terlalu banget mengganggu ya, tetap bisa berfungsi secara normal seperti biasanya gitu, seperti itu ya. Itu saja ya kekurangannya, sedikit lah mungkin dibandingkan kelebihannya. Nah, poin yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan, sistem pembersihannya itu kurang maksimal. Artinya ya bisa jadi karena di bagian sininya ya, mungkin ini terjemahannya terdapat satu atau ada hal yang mungkin ini kurang tinggi atau kurang banyak dan sebagainya. Tapi itu ya poin salah satu kekurangannya gitu. Selebihnya ini pelan ini sangat nyaman untuk digunakan, simple. Kemudian ketika dibawa-bawa ini juga ringan ya. Kalau kotor juga kita buang airnya sangat mudah ya. Seperti itu mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah pelan yang satu ini.
Jika kalian sudah pernah menggunakan pel ini, bagaimana menurut kalian? Barangkali ada hal-hal yang masih belum disebutkan, terutama berkaitan dengan kelebihan dan juga kekurangannya. Terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.